ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang iman sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ad-din, 3 tingkatan dinul Islam. Kita bahas sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal, berulang kali kita pelajari. Yang pertama adalah mengimani wujud Allah. Barang siapa tidak mengimani wujud Allah, maka hukumnya kafir. Yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tidak mengimani dasar-dasar rububiyah, maka hukumnya juga kafir, musyrik di dalam rububiyah. Yang ketiga adalah iman kepada uluhiyah. Iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mengimani dasar tauhid uluhiyah, hukumnya adalah kafir, musyrik. Ya, syirik besar di dalam bab uluhiyah. Dan yang keempat adalah iman bil asma'i was sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari terkait dengan yang keempat ini? Bagaimana? Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yakni mengimani bahwanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Adapun selain Allah tidak memiliki nama-nama yang maha indah sebagaimana keindahan nama-nama Allah. Demikian juga selain Allah tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dari segala sisi sebagaimana sifat-sifat Allah. Kemudian bagaimana? Kenapa nama-nama Allah disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah? Kenapa nama-nama Allah disebut dengan maha indah? Disebut maha indah karena keindahan lafaznya bagus. Demikian juga yang kedua karena keindahan makna, sifat yang terkandung di dalamnya. Tidaklah ada satu pun dari nama Allah Subhanahu wa taala melainkan mengandung makna sifat yang maha indah dan maha sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah mengandung makna sifat yang itu ada pada Allah.
Sifat yang sempurna dari segala sisi, tidak ada celah dan kekurangan sedikit pun. Ya. Ini sebab kenapa nama-nama Allah disebut dengan Maha Indah. Karena keindahan lafaznya dan karena mengandung makna sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sifat-sifat Allah disebut dengan maha sempurna? Ya. Sifat-sifat Allah disebut sebagai maha sempurna karena sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan dan celah sedikit pun. Ya. Di dalam sifat-sifatnya. Berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang dipenuhi dengan kekurangan dan kelemahan. Kalaupun ada sifat sempurna yang ada pada makhluk, tetap kesempurnaannya adalah kesempurnaan yang terbatas, yang masih mengandung kelemahan, kekurangan dan celah. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nama-nama dan sifat-sifat yang kita tetapkan dan kita yakini Allah memilikinya, memiliki nama-nama itu dan sifat-sifat itu, hanyalah nama-nama dan sifat-sifat yang tersebut di dalam dalil. Yang dimaksud dengan dalil, ya, bagi ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, adapun selain ahli sunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwa dalil itu bukan Al-Quran dan hadis yang sahih, terlebih dalam perkara ghaib, terlebih terkait dengan perkara ghaib. Ya. Mereka lebih mengedepankan akal, logika, sehingga jika bertentangan antara akal, logika mereka dengan ayat atau hadis, maka yang mereka gunakan adalah akal, logika mereka. Adapun ayat dan hadis ada dua kemungkinan. Jika masih memungkinkan mereka tafsirkan, maka mereka tafsirkan. Dan itulah yang diistilahkan dengan tahrif yang kita pelajari waktu itu, mengubah lafadznya atau maknanya, ditafsirkan dengan penafsiran yang mencocoki hawa nafsu mereka. Dan yang kedua, ayat dan hadis yang tidak bisa mereka tafsirkan, mereka tahrif, maka mereka takdzib, mereka tolak mentah-mentah. Baik. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nama-nama yang kita tiadakan dari Allah. Yakni kita yakini bahwa Allah tidak memiliki nama-nama tersebut. Demikian pula sifat-sifat yang kita tiadakan dari Allah, kita yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Adalah nama-nama dan sifat-sifat yang ditiadakan, dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti sifat an-naum, tidur, mati, lupa, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Adapun nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan bagi Allah di dalam dalil, tetapi juga tidak dinafikan, tidak diingkari, tidak ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil, maka sikap kita adalah tidak menetapkannya, yakni tidak meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat itu. Demikian pula sebaliknya, kita juga tidak menafikan, meniadakan, meyakini bahwa Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Sebab itu perkara ghaib, kita tidak tahu. Barangkali Allah memiliki nama itu. Sebab tidak semua nama Allah itu tersebut di dalam dalil. Ada yang ista'tharallahu bi'ilmih indah. Ada yang Allah simpan
Ada nama-nama Allah yang Allah simpan ilmunya di sisinya. Tidak dia beritahukan kepada selainnya. Sehingga kita tidak tahu. Barangkali itu termasuk nama Allah, hanya saja tidak disebutkan dalam dalil. Barangkali itu termasuk sifat Allah, hanya saja tidak disebutkan di dalam dalil. Sehingga ini 3 macam nama dan sifat. Ya. Yang ditetapkan bagi Allah, yang kita yakini bahwa Allah memilikinya adalah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan di dalam dalil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat yang kita pastikan tidak Allah miliki, Allah tidak memilikinya adalah nama-nama dan sifat-sifat yang diingkari, dinafikan, ditiadakan di dalam dalil. Dinyatakan bahwa Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Adapun yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan atau ditiadakan dalam dalil, maka kita pun tidak menetapkannya bagi Allah dan tidak pula menafikannya, meniadakannya dari Allah. Apalagi yang kita pelajari? Nah, di dalam bab ini, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada 4 hal yang dilarang. Ada 4 hal yang dilarang berkaitan dengan bab iman kepada al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif yaitu taghyirul lafzi atau makna. Taghyir lafzin nas atau makna. Mengubah lafaz atau mengubah makna. Apa perbedaannya? Kalau mengubah lafaz, yakni mengubah teksnya dengan menambahkan huruf atau mengurangi huruf atau mengubah harokat. Itu semuanya mengubah teks yang tadinya berharokat dhammah diganti dengan harokat fathah. Itu sudah mengubah teks. Itu tahrif. Otomatis maknanya juga berubah. Seperti mengubah apa? Lafaz istila atau istiwa. Mengubah lafaz istiwa. Istiwa yang artinya adalah berada di atas Allah, beristiwa di atas arsy. Ini berada di atas arsy. Diganti, diubah teksnya menjadi istaula, istila dengan menambahkan huruf lam. Dari istiwa enggak ada lamnya menjadi istila atau istaula. Tambah huruf. Berubah teksnya. Sehingga maknanya pun berubah, yaitu apa? Menguasai. Berarti bukan Allah berada di atas arsy, maknanya adalah Allah menguasai arsy. Jadi menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas. Lalu mereka berbeda-beda keyakinannya. Setelah itu ada yang mengatakan kalau begitu Allah ada di mana-mana. Yang lainnya mengatakan kalau begitu Allah menyatu dengan makhluk. Menyatu, bukan sekedar berada di mana-mana, tapi menyatu. Menyatu dengan diri makhluk. Allah menyatu dengan diri kita, Allah menyatu dengan pohon itu, nyatu, jadi satu, campur. Dan yang lainnya, yang juga parah mengatakan kalau begitu Allah tidak dikatakan di atas, tidak pula di bawah, tidak pula di kanan, tidak pula di kiri kita, di depan, di belakang, tidak dikatakan dimanapun. Akhirnya bingung, berpecah belah. Hanya karena ingin menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ini contoh mengubah teks atau mengubah maknanya tanpa mengubah teks. Teksnya tetap tidak diubah-ubah. Tetapi maknanya yang ditafsirkan dengan makna yang tidak dimaukan, makna yang jauh atau bahkan makna yang tidak mungkin. Seperti apa? Nah, seperti yadullah bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua yad Allah itu terbentang atau terbuka. Kedua yad. Apa yad? Yad ini bahasa Arab. Dalam bahasa kita maknanya yang terpahami langsung adalah tangan.
Yadun artinya tangan. Kemudian mereka mentahrif, bukan mentahrif lafadznya tetap yad. Tapi yang mereka tahrif, mereka ubah adalah maknanya. Makna yad bukan tangan, tetapi kekuatan atau kenikmatan. Bahkan kekuatan Allah itu terbentang, atau bahkan nikmat-nikmat Allah itu terbentang, terhampar. Adapun yad yang artinya tangan, maka Allah tidak memilikinya, kata mereka. Hanya ingin menafikan itu saja. Kemudian, apa lagi? Sudah. Kemudian, ya, beberapa alasan, ini masih terkait dengan tahrif. Beberapa alasan diharamkannya tahrif. Beberapa alasan diharamkannya tahrif. Kenapa tahrif itu haram? Beberapa alasan diharamkannya tahrif. Ya, saya ambilkan ini dari catatan saya sendiri ketika belajar dulu. Demikian juga kita tambahkan dari kitab yang lain, di antaranya Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Ibnu Utsaimin. Beberapa alasan diharamkannya tahrif. Yang pertama, annahu khilafu zahiril wajibi ijra'un nususi alaih. Karena bertentangan dengan makna yang zahir. Makna yang zahir atau nampak. Makna yang zahir atau makna yang nampak. Bertentangan dengan makna yang zahir atau yang nampak. Yang mana bertentangan dengan makna yang zahir atau yang nampak, yang mana dalil tidak boleh dialihkan darinya. Yang mana dalil tidak boleh dialihkan darinya. Jadi di sana ada kaidah ijra'un nusus ala zahiriha. Ya. Wajib memahami dalil ya, sesuai dengan makna zahirnya. Ya. Ini kaidahnya. Sehingga kalau mau diperbaiki tadi gimana kalimatnya? Karena bertentangan dengan makna zahir, makna yang zahir atau makna yang nampak, yang mana dalil wajib dipahami sesuai dengan itu panjangnya. Tapi saya berpikir gimana supaya ringkas saja, supaya antum bisa mencatat. Jadi yang namanya dalil itu harus dalil Al-Quran dan hadis harus dipahami sesuai dengan makna zahirnya. Tidak boleh, oh mungkin maknanya itu bukan ini, tidak boleh. Harus dipahami sesuai dengan makna zahirnya. Apa yang langsung terfahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan ilmu bahasa Arab, maka itulah yang dimaukan. Ayat atau hadis ya,
makna yang dimaukan bagaimana? Makna yang dimaukan adalah makna yang langsung terfahami sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis itu datang dengan bahasa Arab, sehingga sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Apa yang langsung terfahami, maka itulah yang dimaukan. Tidak mungkin makna yang lain. Gimana catatnya itu? Sudah gitu aja ya. Jadi tahrif itu diharamkan kenapa? Karena bertentangan dengan makna yang zahir. Yang mana dalil tidak boleh dialihkan darinya. Ya, yang mana dalil tidak boleh dialihkan darinya. Ya, tidak boleh difahami berbeda dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala bihi ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Ya. Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an. 'Ala qalbika, kepada qalbumu, hatimu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi atau agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, yang turun dengan bahasa Arab yang jelas. Yang turun dengan bahasa Arab yang jelas. Itu Al-Quran. Berarti Al-Quran itu harus difahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Bagaimana orang Arab zaman dahulu, bukan orang Arab zaman sekarang, karena bahasa mereka sudah kacau. Namun alhamdulillah sudah dibukukan kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab yang baku, kaidah-kaidahnya sudah dibukukan alhamdulillah. Walaupun orang Arab zaman sekarang mayoritasnya bahasanya sudah kacau. Tidak sesuai kaidah. Nah, Al-Quran itu diturunkan dengan apa ini? Dengan bahasa Arab yang jelas. Maka bagaimana orang Arab zaman dahulu memahami, maka itulah yang dimaukan. Sebab kalau bukan itu yang dimaukan, berarti Al-Quran itu tidak jelas. Menyebutkan begini, tapi yang dimaukan itu. Yang disebutkanlah kata yad, bahkan dimusannakan dengan bentuk dual, dua yad Allah. Apa kira-kira itu? Dua yad. Kan begitu. Sehingga itu semakin menguatkan bahwa yang dimaukan dengan yad itu adalah tangan. Begitu. Tapi tidak boleh kita membayangkan karena kita nggak pernah melihatnya sampai saat ini. Yang wajib bagi kita hanya mengimani, memahami. Maknanya kita tahu, tapi untuk detailnya kita nggak tahu. Maknanya tahu, yad itu tangan, tapi makna detailnya kita tidak tahu dan kita yakin tidak mungkin sama dengan tangan kita, tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian memahami. Kalian siapa? Terutama orang-orang Arab zaman dahulu yang mereka berbahasa Arab. Berarti bagaimana dan apa yang dipahami oleh orang Arab zaman dahulu, itulah makna yang dimaukan. Yang langsung terpahami. Beberapa ayat ini menunjukkan wajibnya memahami Al-Quran sesuai dengan makna zahirnya di dalam bahasa Arab. Sampai ada indikator yang kuat yang mengalihkan dari makna zahir tersebut. Kemudian sebab yang kedua, karena tahrif tercela di dalam Al-Quran. Karena tahrif dicela di dalam Al-Quran. Ini sebab yang kedua. Kenapa tahrif itu diharamkan? Karena tercela. Jadi tahrif itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan celaan, itu maksudnya.
Tahrif itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan celaan. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian berambisi bahwa mereka mau percaya kepada kalian dalam keadaan dahulu segolongan dari mereka itu mendengarkan kalamullah, firman Allah, kemudian mereka mentahrifnya, yakni mengubahnya. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, mereka faham maknanya bagaimana, makna zahirnya bagaimana, kemudian mereka ubah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, menyadari. Nampak? Ya. Konteks ayat ini adalah azam, celaan. Celaan mentahrif. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Di antara orang-orang Yahudi ada yang yuharrifuna al-kalim, mentahrif kalimat. Mentahrif kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, dari makna-maknanya yang dimaukan. Dan mereka mengatakan kami mendengar, namun kami melanggar. Bukan taat, tapi mendengar dan melanggar, bermaksiat. Ya. Ini sebab yang kedua, tahrif diharamkan karena dicela di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebab yang ketiga, karena bertentangan dengan ijma' salaf. Karena bertentangan dengan ijma' salaf. Bertentangan dengan ijma' salaf. Salaf yang dimaksud itu para sahabat terutama. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Tidak ada satu generasi pun yang lebih baik daripada generasi para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, juga memerintahkan kita semua untuk mengikuti para sahabat dan mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang menyelisih Rasul setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ayat ini turun ya, pada generasi siapa? Generasi para sahabat, dan mengikuti selain jalannya mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di saat ayat ini turun siapa? Para sahabat. Berarti bisa dimaknakan dengan para sahabat. Dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Maka kami biarkan kemana dia mengarah, biarkan terus tersesat menjauh, karena dia sendiri yang memilih jalan yang menyimpang. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Oh, berarti harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya, yang mana ayat ini turun kepada mereka, yaitu para sahabat. Ya. Dan berarti kita harus tahu bagaimana jalannya para sahabat di dalam bab ini, di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Ternyata para sahabat telah bersepakat untuk tidak mentahrif. Apa itu tahrif tadi? Mengubah. Para sahabat sepakat untuk tidak mengubah-ubah, baik lafadznya maupun maknanya. Kalau ada yang mengatakan para sahabat sudah mengubah kok, buktikan. Mana asarnya? Asar riwayat penukilan dari para sahabat itu banyak, telah dibukukan. Dan tidak ada satu penukilan pun yang menunjukkan bahwa mereka mentahrif. Bahkan yang dinukilkan dari mereka dan para
imam setelah mereka, setelah para sahabat dari generasi tabi'in atau tabi'in adalah ya, membiarkan ayat dan hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana adanya, sebagaimana makna zahirnya yang terpahami langsung tanpa mengubah-ubahnya. Ya. Seperti kalimat yang dinukilkan dari mereka, amirruha kama ja'at. Amirruha. Yani biarkan ya, ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kama ja'at, sebagaimana datangnya, enggak usah diintervensi, enggak usah diubah-ubah. Amirruha kama ja'at. Kemudian sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. Sebab yang keempat, karena tahrif merupakan perkataan tanpa ilmu. Perkataan tanpa ilmu. Ya. Sebab tidak ada dalilnya. Sebab tidak ada dalilnya. Tahrif itu perkataan tanpa ilmu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Ya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, ya, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish dan seterusnya, dan yang terakhir adalah apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata atas nama Allah, ya, suatu perkataan yang tidak kalian ilmui. Ya, seperti yad. Kedua yad Allah terbentang, terhampar, terbuka. Apa yad? Kata mereka kekuatan. Had. Buktikan. Sebutkan dalilnya. Mana ayat yang lain, mana hadis yang lain yang menyebutkan, yang menafsirkan bahwa yad itu maknanya kekuatan. Ya kan? Atau maknanya nikmat, mana? Itu kan berkata tanpa ilmu. Kemudian sebab yang kelima, kenapa tahrif diharamkan? Ya. Karena tahrif menimbulkan ya, perselisihan dan perpecahan. Perselisihan dan perpecahan. Kenapa tahrif menimbulkan perselisihan dan perpecahan? Kenapa? Ya, masing-masing. Ya, karena bebas, nggak ada patokannya, nggak ada batasnya, ya, nggak ada pagernya, bebas sebutkan. Akhirnya, ya, tidak hanya sebatas pemikiran, pendapat dan pandangan, tapi ya sampai pada taraf saling bermusuhan. Kamu nggak boleh menafsirkan ini begini, harusnya ditafsirkannya begini, yang lain beda lagi. Wah. Itu berarti kamu enggak mengagungkan Allah karena menafsirkannya begini. Harusnya seperti tafsir saya, enggak. Akal orang kan beda-beda. Kalau diserahkan kepada akal logika manusia, jangan dikira semua akal manusia itu sama. Ya. Hasil pemikiran manusia itu berbeda-beda. Sehingga pasti berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka terus-menerus berselisih manusia. Sehingga harus dipatok ya, dengan dalil. Kemudian ya, sebagai penutup pembahasan tahrif, ya, tahrif yang mengkafirkan itu berarti menyebabkan kafir. Tahrif yang mengkafirkan, yang menyebabkan kafir. Tahrif yang kufur. Jadi tahrif itu hukumnya haram, bisa sampai pada taraf atau tingkat kufur. Kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Kapan itu?
Tahrif yang mengkafirkan, ya, yaitu yang tidak bisa dibenarkan sedikit pun, yang tidak bisa dibenarkan sedikit pun, ya, secara ilmu bahasa Arab, secara ilmu bahasa Arab. Jadi benar-benar ngawur. Secara bahasa Arab kalau lihat di kamus-kamus nggak ada penafsiran seperti ini. Misalkan kata yad, makna zahirnya tangan, ya, tapi ditafsirkan dengan makna yang lain, bukan tangan. Ya, apa itu? Ya, misalkan dilihat di kamus-kamus, setelah merujuk ke semuanya, ditanyakan kepada para ulama, nggak ada. Ini nggak masuk sama sekali secara bahasa Arab. Yad tidak ditafsirkan dengan itu. Maka ini hukumnya kufur, ini ngawur. Ini juga tidak sembarang, itu sekedar kaidah saja. Ya. Kalau bagi kita, bagi antum, yaitu sulit ya. Antum nggak tahu ini bisa dibenarkan nggak secara bahasa Arab. Antum nggak bisa menentukan, tidak bisa membedakan. Tapi setidaknya itu kaidahnya. Tahrif itu menyebabkan kafir kalau tidak bisa dibenarkan sama sekali secara kaidah ilmu bahasa Arab. Ya misalkan kata yad ditafsirkan dengan apa? Kalau yad ditafsirkan dengan kekuatan, itu masih ada sisi pembenarannya. Secara bahasa Arab ada sisi pembenarannya. Ya terkadang maknanya kekuatan. Tapi yang kita maksud tadi makna zahir. Bukan makna satu-satu, tapi makna yang zahir. Terpaham ya maksudnya? Itu udah lama nggak belajar bahasa mungkin ya. Jadi kata, ungkapan, kata, lafaz, entah itu dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, semua bahasa yang saya tahu, yang saya pahami, itu ada lafaz yang hanya memiliki satu makna. Jelas ini? Ini macam pertama. Macam kedua, ada lafaz yang memiliki beberapa makna, tetapi salah satunya lebih zahir, lebih nampak. Jelas ini ya? Ada lafaz memiliki beberapa makna, tetapi makna yang paling sering dimaukan, yang paling nampak hanya satu di antara makna-maknanya itu. Itu macam yang kedua. Macam yang ketiga adalah lafaz yang memiliki beberapa makna. Lafaz yang memiliki beberapa makna, yang sama kuatnya, tidak ada yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih kuat. Itu saya kira di semua bahasa seperti itu. Ya kan? Yang pernah jadi guru mungkin. Semua lafaz dalam semua bahasa, ya setiap lafaz seperti itu. Ada lafaz yang hanya memiliki satu makna. Sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan makna yang lain. Ada lafaz yang memiliki beberapa makna, tapi salah satunya itu lebih kuat. Ya. Kemudian di sana ada lafaz yang bagaimana? Yang memiliki beberapa makna sama kuatnya, bisa dibawa kepada ini dan bisa dibawa kepada itu. Nah, dalil-dalil ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, itu setidaknya masuk ke dalam lafaz-lafaz yang mungkin memiliki beberapa makna, tetapi salah satunya lebih kuat. Sehingga dari segi bahasa Arab kata ayat masih bisa terkadang ya dimaukan dengannya makna apa? Kekuatan gitu. Tapi makna yang lebih kuatnya adalah tangan. Apalagi tadi dimutsannakan dalam bentuk dual, yadahu. Dua yadnya apa yang dua? Ya tangan, kedua tangan Allah. Masa kekuatan Allah hanya dua? Kan begitu. Masa kekuatan Allah hanya dua, ini diperkuat lagi. Diperkuat lagi dengan bentuknya, bentuk mutsanna, bentuk dual. Baik. Sehingga mungkin bisa dicontohkan dengan apa? Ya mungkin bisa dicontohkan dengan itu. Apa sih ya?
Apa misalkan? Kalau terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Menafsirkan dengan makna lain yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Contohnya apa ini? Contohnya apa? Apa? Alam. Alam itu nama dan sifat Allah. Bukan. Ya intinya seperti itu. Ya. Intinya seperti itu. Kaidah umumnya adalah tahrif yang mengandung unsur menafsirkan lafaz dengan makna lain yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara ilmu bahasa Arab, maka itu kufur hukumnya. Tapi kalau masih bisa dibenarkan, ada unsur kebenarannya walaupun sedikit, maka itu hukumnya haram dan bid'ah. Kalau masih bisa dibenarkan seperti tadi, yad ditafsirkan dengan kekuatan, maka itu hukumnya haram dan bid'ah, hukumnya bid'ah. Jelas ya? Hukumnya bid'ah. Tapi enggak sampai mengkafirkan, mengkufurkan. Baik, sebelum kita lanjutkan ada yang mau tanyakan? Antum jangan bingung. Terus gimana? Ini bisa dibenarkan secara bahasa Arab atau enggak ya? Dah, itu di luar kemampuan kita umumnya. Itu kaidah saja. Kan enggak mungkin mengapa namanya bahasa Arab saja kita belum bisa, kemudian mau menentukan secara bahasa Arab ini dibenarkan atau enggak, kita enggak tahu. Itu kaidahnya. Jadi kalau tahrif yang ngawur, hukumnya kufur. Kemudian perkara yang kedua yang juga diharamkan di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ta'til. Ta'til yaitu mengingkari dan menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah. Mengingkari dan menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah. Itu ta'til. Kemudian beberapa sisi atau beberapa sebab haramnya ta'til. Beberapa sebab haramnya ta'til. Yang pertama, beberapa sebab haramnya ta'til. Yang pertama, ya, karena wajib mengimani semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih ya, tentunya. Wajib mengimani semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Wajib, karena wajib mengimani semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis, termasuk di antaranya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Termasuk di antaranya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti kalau ada nama Allah yang diingkari, ditolak, ya berarti tidak mengimani sebagian isi Al-Quran dan hadis. Jika ada sifat Allah yang ditolak, diingkari, berarti ya tidak mengimani sebagian isi Al-Quran dan hadis. Modelnya ini juga banyak ya kan. Perintah untuk beriman kepada Al-Quran dan hadis seluruhnya, semua yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Kemudian sebab yang kedua, karena ta'til bertentangan dengan ijma' salaf. Karena ta'til bertentangan dengan ijma' salaf. Karena bertentangan dengan ijma' salaf. Karena salaf, yakni para sahabat terutama, mereka mendengar ayat, termasuk ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian juga mendengar hadis dari Nabi SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka terima semuanya, mereka yakini, mereka imani, dan tidak mereka tolak sedikit pun. Mereka imani, mereka yakini. Tidak ada yang mereka ta'til. Kemudian, ya, jadi hukum ta'til itu adalah haram. Ya. Ta'til menjadi kufur akbar. Ta'til menjadi kufur akbar. Ta'til menjadi kufur akbar jika dengan cara mendustakan ayat atau hadis yang sahih. Jika dengan cara mendustakan ayat atau hadis yang sahih. Atau mendustakan. Mendustakan itu berarti tolak mentah-mentah. Ya akhi, Allah sudah berfirman wa yabqa wajhu rabbik, dan maha kekal wajah Rabbmu. Berarti Allah punya wajah enggak? Enggak. Terus gimana dengan ayat ini? Saya enggak terima kalau ayat ini. Nah itu tolak mentah-mentah, mendustakan. Yang seperti ini apa dikatakan beriman? Ya tidak. Bukan karena menafsirkan loh, tolak mentah-mentah tapi. Ya akhi, Allah punya tangan. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Gimana? Enggak, Allah enggak punya tangan. Terus gimana ayat ini? Oh, saya enggak terima kalau ayat ini. Mendustakan langsung, bukan menafsirkan tapi tolak langsung. Itu maksud mendustakan, takdzib. Ini jelas kufur akbar. Jika caranya seperti itu, bentuknya dasarnya adalah takdzib, mendustakan langsung, ini kufur. Demikian pula jika dengan cara menafsirkan, demikian pula jika dengan cara menafsirkan ya. Yang tidak bisa dibenarkan sedikit pun secara bahasa Arab. Yang tidak bisa dibenarkan sedikit pun secara bahasa Arab. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat poin, ta'til itu menjadi kufur di dua keadaan ini. Keadaan yang pertama ketika bentuknya, dasarnya itu adalah takdzib, mendustakan langsung ayat atau hadis yang sahih. Bentuk keadaan yang kedua adalah ya ketika dalam bentuk tafsir, tapi menafsirkan ya, dengan penafsiran yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara ilmu bahasa Arab, ngawur. Ini juga kufur akbar. Toib. Kemudian, apa perbedaan ta'til dengan tahrif menurut antum? Ta'til dengan tahrif itu bedanya apa? Karena kira jarang-jarang antum mendapatkan materi seperti ini. Ya, jarang ya. Jarang kan? Kalau enggak sekarang kapan? Nunggu apa? Nunggu ajal apa? Kalau antum bisa memahami, kita pelajari. Kalau antum bisa memahami, kita pelajari.
Sesuatu yang tidak mungkin atau hampir tidak mungkin kita pahami, nggak usah kita pelajari, nggak masalah. Tapi kalau menurut antum bisa difahami, ya kita pelajari. Kalau nggak, kapan kita pelajari? Apalagi ini terkait dengan rukun-rukun iman. Bahkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Apa mau global-global terus belajarnya? Apa perbedaan ta'til dengan tahrif? Kira-kira? Jelas beda. Ta'til semuanya mengeluarkan dari Islam. Enggak ya? Kalimatnya begitu, terpahami? Enggak itu. Ta'til itu hukumnya haram. Ta'til, gimana catatan antum? Ta'til bagaimana? Enggak, maksudnya yang terakhir antum catat. Nah, ta'til menjadi. Jika, kata jika berarti enggak di semua keadaan ta'til itu kufur. Kata-kata jika berarti ta'til itu bukan kufur di semua keadaan. Tapi di keadaan tertentu. Ya enggak? Nah, sudah. Berarti ta'til itu hukumnya haram. Kalau mau dibagi ya saya khawatir antum terlalu banyak itu. Khawatirnya dianggap seperti hulu berlebihan. Sebenarnya bisa saja dibuat seperti yang saya catat di sini. Ta'til ada dua macam. Macam yang pertama adalah ta'til yang mengkufurkan. Macam yang kedua adalah ta'til yang tidak mengkufurkan misalkan. Ta'til yang mengkufurkan, ini enggak sama persis dengan catatan saya. Tapi itu tadi kesimpulan. Ta'til yang mengkufurkan, ya, itu pada dua keadaan. Khawatirnya terlalu. Ta'til yang mengkufurkan adalah ta'til yang pada dua keadaan. Yang pertama ta'til yang ya dalam bentuk atau dengan cara mendustakan ayat atau hadis yang sahih. Kemudian keadaan yang kedua ini juga ta'til yang kufur akbar, ta'til ya dalam bentuk penafsiran yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara ilmu bahasa Arab. Itu. Kemudian macam yang kedua adalah ta'til yang bukan kufur akbar, hukumnya bid'ah, tapi bukan kufur akbar. Itu ta'til dalam bentuk penafsiran yang masih ada sisi kebenarannya di dalam bahasa Arab. Mau begitu? Catatannya. Mau begitu atau seperti tadi catatan-catatannya? Gimana? Ya tolong tanyakan saja kalau antum kurang jelas atau kurang paham. Jadi ta'til itu hukumnya kufur atau tidak? Apa? Ya bisa kufur, bisa tidak. Minimalnya bid'ah. Minimalnya bid'ah. Dan kufur, ta'til bisa menjadi kufur ya jika dengan cara mendustakan ayat atau hadis yang sahih. Demikian pula jika menafsirkan yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara ilmu bahasa Arab. Sudah ya. Perbedaan ta'til dengan tahrif apa? Orang yang mentahrif kata yad yang semestinya diartikan dengan tangan. Orang yang mentahrif kata yad dengan makna kekuatan. Berarti dia menolak dan mengingkari tangan bagi Allah atau tidak? Ingkari. Berarti ta'til atau enggak? Berarti ta'til atau bukan itu? Apa? Apa? Ta'til. Ada orang yang mentahrif, bal yadahu mabsutatan. Kata yad di sini maknanya bukan tangan, tapi kekuatan atau nikmat Allah. Berarti Allah tidak memiliki sifat tangan, Allah tidak memiliki tangan. Berarti dia mentaktil tidak? Berarti mentaktil enggak? Apa? Mentaktil atau enggak? Ya sesuai yang dicatat. Jangan dikait-kaitkan sendiri. Dari taktil atau bukan itu? Apa?
Ta'til atau bukan saya tanya. Apa? Enggak, jangan dibantah. Intinya ya jangan dikait-kaitkan ini menafsirkan. Ya itu menafsirkan memang. Tapi saya tanya, itu mengingkari atau enggak? Berarti menolak tangan bagi Allah atau enggak? Menolak. Berarti ta'til atau bukan? Iya ta'til. Kenapa enggak boleh? Maksudnya kenapa enggak dikatakan ta'til? Yang dilihat satu persatu. Ini masuk ke definisi tahrif. Ujungnya masuk ke definisi ta'til. Berarti apa perbedaan ta'til dan tahrif? Ya beda. Pernyataan sama sih juga beda. Apa? Iya, ya cukup. Barakallahu fikum. Ya itu benar itu. Mungkin bisa dicatat. Ya. Setiap tahrif mengandung ta'til. Setiap tahrif mengandung ta'til. Setiap tahrif mengandung ta'til. Dan tidak setiap ta'til mengandung tahrif. Maksudnya tidak sebaliknya. Setiap tahrif mengandung ta'til. Kalau mentahrif berarti dia mengingkari atau menolak sifat Allah, ya kan? Sifat Allah yang sebenarnya enggak Allah enggak punya tangan, Allah enggak memiliki wajah. Berarti kan menolak. Soalnya makna wajah itu ini, soalnya makna yad itu ini, makna wajah itu ini, makna yad itu ini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya atau yang ke berapa berarti? Yang ke 3. Yang ketiga adalah takyif. Perkara ketiga yang juga diharamkan di dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah takyif. 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 Yaitu itsbatu kaifiyatis sifah i'tiqadan aw lisanan aw fi'lan. Yaitu menetapkan perincian, yaitu menetapkan perincian bagaimana sifat Allah, menetapkan perincian bagaimana sifat Allah tanpa dalil. Menetapkan perincian bagaimana sifat Allah tanpa dalil. Baik dengan hati, maksudnya dia tetapkannya dalam hati, dia bayangkan saja. Baik dengan hati atau lisan. Lisan berarti dia ucapkan. Atau perbuatan. Atau lisan atau perbuatan. Perbuatan ya misalkan dia gambarkan dengan tangannya begini loh. Dia gambarkan bagaimana istiwanya Allah. Ya, digambarkan dengan tangannya. Ilustrasikan. Baik. Ini takyif. Jadi tidak boleh kita membagaimanakan. Walaupun hanya di dalam hati. Kalau dengan lisan berarti ya dengan lisan, ucapan atau juga tulisan sama saja. Dideskripsikan. Deskripsi istiwa Allah di atas arsy. Langsung diterangkan. Detailnya begini.
Allah istiwanya begini, 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 terangkan detail. Takyif. Allah memiliki yad, memiliki tangan. Tangan Allah itu begini, begini, begini. Sifat-sifatnya begini, bentuknya begini, dan seterusnya. Tanpa dalil. Itu diharamkan. Atau dengan perbuatan tadi diilustrasikan dengan tangan, atau mungkin diperagakan. Begini sifat Allah, diperagakan. Walaupun dalam hati itu juga dilarang, diharamkan. Nggak ngomong apa-apa, nggak memperagakan apapun. Di dalam hati dia membayangkan Allah istiwa begini. Disebut bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terhampar. Langsung dia membayangkan tangan Allah ini. Ya, itu udah haram itu. Itu yang diharamkan, itu yang dilarang. Itu yang tidak mungkin kita jangkau. Itu yang tidak mungkin kita ketahui. Yang mungkin untuk kita ketahui hanya apa? Memahami maknanya. Allah memiliki yad yang dalam bahasa kita adalah tangan. Oh ya sudah. Sudah, berhenti sampai situ saja. Jangan lanjut. Jangan lanjut ingin tahu lebih detail dalam keadaan tidak ada dalilnya. Karena itu perkara ghaib, lebih detail. Terus tangannya berarti begini, mungkin begini, langsung bayang-bayangkan. Itu takyif. Wa yabqa wajhu rabbik, maka kekal wajah Rabbmu. Allah punya wajah, berarti langsung dibayangkan. Yanzilu Rabbuna, Allah Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Langsung dibayangkan turunnya. Walaupun dalam hati saja itu sudah haram. Itu haram. Kemudian kenapa diharamkan? Beberapa sebab haramnya takyif. Beberapa sebab haramnya takyif. Yang pertama, karena merupakan usaha menjangkau suatu perkara ghaib yang tidak bisa dijangkau akal. Yang tidak bisa dijangkau akal. Ya, sebab nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, pengetahuan tentang Allah, itu kan termasuk perkara ghaib. Yang akal kita tidak bisa menjangkaunya. Sehingga kalau nggak ada dalil yang menerangkan sedikit lebih detail, sedikit lebih rinci tentang sifat-sifat Allah, ya kita tidak boleh ya membagaimanakan menyebutkan perinciannya hanya dengan logika kita, analogi kita dan semisalnya nggak boleh. Logikanya kalau turun berarti arsy itu kosong, itu udah ada takyifnya juga. Katanya Allah berada di atas arsy, kalau turun berarti Allah sudah nggak berada di atas arsy. Ya Allah alam, dari mana kita tahu kalau turun berarti arsy-nya langsung kosong, nggak ada Allah di atasnya. Allah kan maha besar. Turunnya bagaimana juga kita nggak tahu. Turunnya bagaimana? Ya turun turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu perincian detailnya bagaimana. Ya. Sehingga tidak boleh kita membagaimanakan. Kemudian sebab yang kedua, karena perincian sifat sesuatu
Karena perincian sifat sesuatu ya, tidak diketahui kecuali dengan satu dari tiga sebab atau satu dari tiga cara. Perincian tentang sifat sesuatu tidak diketahui kecuali ya, dengan satu dari tiga cara. Yang pertama, melihatnya langsung. Yang pertama, melihatnya langsung. Yang kedua, melihat yang sepadan atau semisal dengannya. Melihat padanannya. Melihat yang semisal atau sepadan dengannya. Kemudian cara yang ketiga, informasi yang terpercaya. Kemudian ketiga cara ini ya, tidak ada atau tidak kita dapatkan dalam bab ini. Ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, makhluk saja apapun itu, entah itu manusia atau itu yang dikatakan benda-benda mati atau mungkin itu hewan apapun. Ya, kita tidak bisa merinci lebih detail sifat-sifatnya kecuali dengan salah satu dari tiga cara ini. Mungkin kita bisa melihat langsung, saya pernah melihat hewan begini diterangkan detailnya. Ya kan? Bisa. Atau kalau nggak pernah lihat langsung, melihat padanannya yang semisal, saya memang nggak pernah lihat itu. Tapi kabarnya itu, ini juga ada campuran kabar juga ya. Hewan itu tuh mirip dengan hewan ini. Dan hewan ini saya sudah pernah melihatnya. Ya. Ada padanannya yang sudah pernah kita lihat. Kalaupun nggak melihat langsung benda itu, kita sudah pernah melihat yang semisal dengannya. Sehingga bisa mendeskripsikan, berarti benda itu juga kurang lebih begini-begini. Atau kalau kita nggak pernah melihatnya langsung, tidak pula melihat yang serupa dengannya, yang semisal dengannya, setidaknya informasi. Ya, informasinya itu pun informasi yang terpercaya. Ini pada makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa menjangkau perincian lebih detail, lebih rinci tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana istiwa Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana kaki Allah dan seterusnya, kecuali dengan salah satu dari tiga cara ini dan tidak kita dapati perincian lebih detail. Menyaksikan langsung, pernah kita melihat Allah? Tidak. Atau melihat yang semisal dengan Allah, apakah ada yang semisal dengan Allah? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Yang sama persis dengan Allah enggak ada. Kemudian atau informasi Al-Qur'an, informasi yang terpercaya apa itu? Al-Qur'an dan hadis, karena ini perkara ghaib. Apakah ada ayat atau hadis yang sahih yang menerangkan lebih detail? Oh, enggak ada juga, ya sudah. Berarti kita pahami maknanya saja. Kita imani lafadznya dan maknanya, makna zahirnya. Adapun detailnya, wallahu alam. Ya, kita tidak dibebani, tidak mendapatkan beban perintah untuk mengimani ya kaifiyahnya. Ya. Kita hanya menjangkau maknanya saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah apa? Kira-kira? Oh, berarti belum pada belajar semua. Ikhwan ini. Barangkali antum ada yang jawab, berarti antum sudah pernah belajar. Saya cek. Oh, enggak ada, berarti belum. Tamthil. Tamthil. Dengan huruf ta.
tamtsil. Apa itu tamtsil? Tamtsil yaitu menetapkan keserupaan ya, atau kesamaan. Bahasa kita apa sih kalau sama persis gitu, kata satu kata yang bisa mewakili makna sama persis itu apa? Identik ya? Identik. Apa iya? Kalau serupa kan mirip ya tapi nggak sama gitu ya. Apa kira-kira? Sama persis. Apa? Apa? Intinya begitu. Yang dimaksud dengan tamtsil itu menetapkan adanya kesamaan yang persis ya, antara Allah, kesamaan yang persis antara Allah dengan selainnya. Antara Allah dengan selainnya. Antara Allah dengan selainnya. Jadi menetapkan adanya kesamaan, sama persis. Bukan kesamaan makna ya. Misalkan Allah memiliki yad, kita juga memiliki yad. Ini kan kesamaan hanya dalam hal apa ini? Makna dasarnya kan, yaitu tangan. Allah memiliki yad yang artinya adalah tangan. Kita juga memiliki yad yang artinya adalah tangan. Itu kan hanya keserupaan dalam hal apa ini? Kesamaan dalam hal apa? Makna kan, makna dasarnya ya. Tapi kan sama persis atau enggak tangan kita dan tangan Allah? Ya subhanallah, enggak mungkin. Jelas ya? Ini maksud dari tamtsil. Tamtsil yaitu menetapkan adanya kesamaan yang persis antara Allah dengan selain Allah. Dan tamtsil hukumnya adalah kufur. Tamtsil hukumnya adalah kufur. Enggak ada perincian kalau ini. Tamtsil hukumnya adalah kufur seluruhnya. Meyakini tangan Allah sama persis dengan tangan makhluk, kafir. Meyakini wajah Allah sama persis dengan wajah Allah, dengan wajah makhluk, ya kafir. Jelas ya? Karena ini enggak ada perincian. Kalau takyif tadi yang ketiga ada perincian enggak? Apa? Kira-kira. Yang Anda ketahui takyif itu ya tadi hukum asalnya itu haram dan bid'ah. Dan saya pahami dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam fatwa beliau atau ya, di dalam liqa' al-babil maftuh itu takyif bisa menjadi haram ketika mengandung unsur tanaqqus, atau takyif bisa menjadi kufur akbar ketika mengandung unsur tanaqqus. Tanaqqus itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Takyif membayangkan atau menetapkan perincian bagaimana sifat Allah tapi mengandung unsur tanaqqus, merendahkan Allah. Nah, ini menjadi kufur. Ya. Adapun selain itu maka umumnya takyif itu bid'ah dan haram. Baik, sementara kita coba dulu. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Insyaallah sudah jelas semua ya. Atau masih bingung? Siapa bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang kurang jelas? Ada yang akidahnya sudah sesuai ini dengan ahli sunnah dalam al-asma wa sifat? Sudah? Kalau ini nggak boleh malu kalau ini. Nggak boleh malu untuk bertanya kalau belum paham ini. Bahaya ini. Ini kaitannya antara jannah dan nar, surga dan neraka. Ini itu. Masuk golongan yang selamat atau golongan yang terancam dengan anar. Sudah? Ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Ya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin nanti ketika antum membaca ulang ada yang kurang jelas, bisa antum tanyakan di pertemuan berikutnya.
Tapi langsung ditanyakan supaya tidak lupa dan saya juga nggak lupa. Demikian juga mumpung waktu masih ada. Kalau sekarang mungkin sudah habis waktunya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan pertemuan berikutnya bisa antum langsung tanyakan. Sementara kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.